Ustadz, bagaimana hukumnya menerima sumbangan dari non-muslim yang bekerjanya di dunia musik? Sudah non-muslim, baru dunia musik ya? Ya sebaiknya jangan, nggak usah, gitu kan? Masih banyak sumbangan dari orang lain yang bisa kita ambil. Kalau saran saya nggak usah. Tapi kalau secara umum Anda tanya, bolehkah menerima sumbangan dari non-muslim? Boleh saja. Untuk kebutuhan, misalnya ada non-muslim memberikan makanan, pakaian, uang, boleh saja. Tapi nggak boleh sumbangan non-muslim diberikan kepada tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Ya, tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Ya. Apakah definisi nafkah? Berapa yang seharusnya harta yang harus dinafkahin oleh seorang suami? Nafkah itu sesuatu yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang telah Allah wajibkan atasnya kepada orang-orang yang telah Allah tunjuk. Suami ke istri, gitu kan? Orang tua kepada anak, itu semua. Saudara kepada saudarinya kalau orang tuanya meninggal, gitu kan? Itu semua adalah nafkah. Ya. Artinya sesuatu, nafkah itu kalau tidak diberikan maka tidak akan bisa berjalan kehidupan. Itu kasusnya, ya. Jadi kalau misalnya istri mau membutuhkan sesuatu, kira-kira di rumah itu beli makanan untuk sebulan, bayar listrik, air, kebutuhan dasar lah. Itu bisa dihitung sama istri, kira-kira berapa kebutuhan, itulah nafkah namanya. Lebih daripada itu tuh sudah hukumnya sedekah. Jadi tidak tahu kadarnya itu tidak usah ditentukan kadar, Anda lebih tahu. Tentu istri yang punya anak satu beda nafkahnya, yang punya dua beda, yang punya lima beda, nafkahnya beda. Ya, kondisi yang masih tinggal di luar kota Jakarta mungkin beda, lebih sederhana. Di kota Jakarta mungkin kontrakan lebih mahal, itu juga lebih mahal, dan seterusnya. Itu tergantung dari keadaan. Apa hukum memakai baju yang ada tulisan Allah atau baju yang ada ayat Al-Quran? Apakah boleh dipakai jika masuk WC? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan ya. Lafzul jalalah lebih jangan masuk ke WC, gitu kan? Jadi boleh saja kalau Anda pakai, boleh saja, tapi jangan sampai masuk ke WC. Itu konsekuensinya, gitu kan? Apakah benar jika Nabi Muhammad SAW dihina, maka kita boleh membunuh orang yang menghina itu? Apakah yang membunuh pembuat karikatur di Perancis itu salah? Kalau saya tahu, boleh. Kalau saya tahu ya, boleh saja. Karena dia sudah mencoreng kehormatan agama Islam. Ya, walaupun misalnya kalau ada pemerintah Islam diajukan kepada pemerintah kaum muslimin, ya, dan pemerintah boleh mengambil keputusan masalah itu, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan agar dibunuhnya Ka'ab bin Ashraf, salah satu tokoh Yahudi yang sengaja menghina beliau. Tapi itu bukan individual ya, artinya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Apakah boleh dalam sholat kita memakai surah pendek dengan tidak menuntaskannya? Misal baca surah An-Naba hanya 10 ayat, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi jangan juga terlalu pelit ya. Seperti teman-teman di Pakistan itu, kalau Anda sholat di Pakistan itu luar biasa sholat tarawihnya. Di Indonesia saya kira tadinya cepat sekali ya. Kita masih baca Inna Atayna wal Asri, kadang-kadang yang diulang-ulangin Lailatul Qadar, gitu kan. Surah Al-Qadar itu selalu diulang-ulangin. Saya pikir tadinya paling pendek, karena saya kaget waktu teman saya cerita, dia dari Pakistan, dia bilang di Pakistan lebih cepat lagi. Orang kalau sholat setelah Allah Akbar baca Waladdallin Al-Fatihah, kemudian dia baca Inna Atayna kal Kautsar, Allah Akbar, ruku. Satu ayat, satu rakaat, gitu kan. Jadi Al-Kautsar bisa 3 rakaat, bisa 4 rakaat gitu. Nah ini berarti lebih hebat lagi. Boleh saja, tapi ini terlalu berlebihan, gitu kan. Allahu a'lam. Saat pemilihan presiden kemarin 2014, apakah Ustadz ikut memilih, mencoblos kertas suara pemilu salah satu presiden? Ini untuk apa ditanya ke saya? Itu kan rahasia saya pribadi ya. Tanya masalah hukum halal, haram, ya. Masalah menambah iman, bagaimana membersihkan kotoran hati dari penyakit, itu yang ditanya ke saya. Jangan tanya istri saya berapa, atau misalnya saya njeblos kemarin atau tidak, itu nggak perlu ya. Hal-hal yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya secara imaniah buat Anda, nggak ada juga manfaatnya secara ilmiah gitu. Bukankah Rasulullah SAW juga seorang pemimpin dan Rasulullah juga berpolitik? Untuk politik di Indonesia, apa pendapat Ustadz sehingga tidak terjun ke dunia politik? Karena kalau politik Islam bisa maju di Indonesia, karena politik bukan semata-mata mencari kekuasaan, tapi untuk menegakkan syariat Islam dan dakwah ilallah, seperti saudara kita di PKS. Ya itu hak saya ya, masalah saya ikut atau tidak kan. Ya, setiap orang kan punya hak ya.
Kalau saya tidak ikut ke partai politik dan kancah politik sekarang, saya melihat tidak ada maslahat secara imania buat saya pribadi. Teman-teman kita pun yang bergerak sekarang di partai-partai Islam, coba Anda tanya, suruh mereka jujur. Apakah pada saat mereka terjun di lapangan mereka selamat dari masalah-masalah yang bisa merusak iman, baik itu riswa, masalah sogokan, baik itu manipulasi data, baik itu macam-macam, apa saja yang bisa kita lakukan gitu kan. Walaupun dari satu sisi itu secara pribadi ya, secara satu sisi saya tidak melarang teman-teman kita muslim kalau punya perjuangan dengan cara selama tidak melanggar agama, itu hak mereka, silahkan. Dan ini juga hak saya pribadi gitu kan. Saya rasa kalau secara pribadi saya tidak ikut, itu memang karena pilihan saya pribadi. Saya berapa kali diajak sama teman-teman untuk bergabung, tapi saya memang memilih untuk tidak. Saya lebih mencintai majelis ilmu seperti ini. Saya menyampaikan apa yang saya tahu tentang hukum haram haramnya Allah, kemudian apa saja atau siapa saja boleh hadir, baik itu pejabat pemerintah ataupun sampai ke masalah pemungut sampah di jalanan, semua terbuka buat mereka. Tidak ada yang eksklusif, semua jelas hukum haram halal haramnya Allah. Dan saya sudah sangat yakin dengan perjuangan saya ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup untuk menambah amal soleh saya di timbangan hari kiamat. Maka saya tidak butuh membuka pintu-pintu yang sedikit licin bagi saya jalanannya ya, yang kalau saya tidak hati-hati jalan maka akan tergelincir. Dan itu yang banyak dialami oleh teman-teman, dai-dai teman-teman saya banyak yang terjun di partai politik, akhirnya mereka ujungnya meninggalkan juga. Dan kalimatnya benar antum, saya pribadi gitu kan. Karena ternyata setelah bergabung pun ternyata ini, ternyata itu, ternyata ini, dan beragam macam gitu kan argumen yang mereka sampaikan. Ya sudah, saya pribadi berpikir lebih baik saya terjun di majelis ilmu sebagaimana Nabi SAW membentuk majelis ilmu tersebut. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari majelis ilmu ini, kalau orang faham, teman-teman yang kerja di perusahaan apapun, bergerak di bisnis apapun, dia sebagai suami, sebagai istri, akhwat kita di sana, sebagai guru, kepala sekolah, ketua yayasan, siapa saja boleh hadir, dan semua sama hukum halal haramnya Allah. Anda tinggal tarik hukum ini ke dalam pekerjaan Anda sehari-hari, dalam rumah tangga Anda terapkan, sudah selesai. Islam sudah terterapkan dengan sendirinya kan. Bukan saya sekali lagi tidak mau ya, tapi saya melihat bagi saya berbahaya kalau saya pribadi. Saya tidak melihat iman saya cukup pribadi untuk bisa masuk tergelincir ke politik yang akhirnya membuat saya jauh dari majelis ilmu, tersibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu menurut saya. Karena depan mata saya sendiri saya lihat banyak teman-teman yang seperti itu ya. Kalau saya menganggap itu sebuah jalan yang sangat licin dan setiap saat bisa tergelincir ya. Bagaimana cara untuk ikhlas terhadap reputasi atau nama baik yang tercemar oleh perbuatan wanita atau laki-laki yang pezina, sehingga seorang wanita laki-laki soleh jadi tercemar namanya untuk hal yang tidak dilakukannya? Telah terjadi pada orang yang lebih mulia daripada Anda. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, difitnah berzina dengan seorang sahabat yang Nabi SAW sendiri puji, Safwan radhiyallahu anhum ajma'in. Dua-duanya orang yang saleh dan salihah. Satu istri Nabi SAW, satu sahabat Nabi yang mulia. Sampai kata Nabi SAW, kenapa ya, waktu beliau naik di atas mimbar dan beliau mengatakan, kenapa ada orang yang berani menyakiti saya di keluarga saya, padahal saya tidak tahu kecuali kebaikan pada mereka, maksudnya pada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga kenapa ada orang yang berbicara tentang seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakwaan darinya, maksudnya Safwan gitu kan. Jadi jelas-jelas fitnah yang kena kepada mereka. Coba lihat apa yang Safwan dan Aisyah lakukan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bersabar melaluinya, gitu kan. Itu cobaan lagi datang, sabarlah. Kalau ada yang bertanya, perlu dijelaskan. Kalau enggak, selesai, sibukkan tetap diri Anda dengan zikir pagi sore, sholat on time, tutup aurat, hadir majelis ilmu, sibukkan diri dengan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hilangkan musibah itu. Kalau kita mau sibuk dengan fitnah yang sedang kena kepada kita, atau penyakit yang sedang menimpa kita, ya, musibah yang sedang datang, maka kita akhirnya meninggalkan ibadah. Gak usah disibukkan diri dengan itu. Allah SWT itu basir, maha melihat, sami, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Allah gak bakal diam kok sebenarnya gitu kan. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Ada malaikat raqib dan atid, dan memang cobaan sedang datang. Mungkin pembersihan, bukan mungkin, memang jadi pembersihan dosa-dosa Anda, peninggian derajat Anda gitu kan. Dan juga mana kita tahu, subhanallah, banyak orang setelah cobaan yang datang dan dia sabar sampai titik terakhir, maka Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya, gitu kan. Mungkin saya pernah ceritakan cukup banyak ya kisah-kisah berhubungan dengan masalah ini, orang-orang yang diuji oleh Allah SWT tanpa dia tahu, memang tidak ada. Aisyah radhiyallahu anha pada saat tadi difitnah
Kata Aisyah radhiyallahu dalam kisah yang panjang saya ringkaskan, berkata saya pada salah satu perjalanan bersama Nabi SAW ketinggalan kalung. Kemudian saya keluar dari pasukan untuk mencari kalung tersebut. Waktu saya balik pasukan sudah jalan. Lalu tidak lama kemudian saya duduk di kursi di batu tempat saya duduk awalnya. Kemudian ada Safwan mendekat, dan Safwan ini sahabat Nabi memang ditugaskan untuk mengumpulkan apa saja dari benda-benda kaum muslimin yang tertinggal, pedangkah, perisaikah, ada suatu kendi minuman yang terlupa. Memang tugasnya Safwan itu, setelah pasukan jalan nanti dia di belakang menyisir pelan-pelan gitu. Maka pada saat Safwan melihat saya dan dia mengenal wajah saya sebelum turun ayat hijab, sebelum Aisyah tutup dengan cadar, dikenal wajahnya. Maka Safwan mengalihkan pandangannya sambil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kalimat itu saja. Ya, kalimat istirja, kata Safwan, sesungguhnya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia mendekatkan untanya kepada saya dan tidak bicara satu kalimat pun, membiarkan saya naik. Lalu saya naik ke atas, sepanjang jalan saya tidak mengucapkan satu huruf, satu kalimat pun, dan Safwan pun tidak menanyakan, tidak tanya kenapa engkau ketinggal wahai Aisyah, ada apa, kemana Rasulullah, nggak ditanya satu kalimat pun, cuma murni menolong. Si Aisyah juga tahu kalau Safwan akan tolong, tidak bertanya terima kasih Safwan apa, nggak ada basa-basi, nggak ada, jalan. Di tengah jalan ternyata pasukan muslimin sedang mampir, gitu kan. Lalu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, salah satu pimpinan munafikin yang terkenal, ya. Ubaidillah bin Abdullah bin Salul namanya, Ubaidillah. Orang ini sangat jahat sekali. Dia melihat, ya, pada saat pasukan lagi berhenti, kata Nabi SAW, mana Aisyah? Maka waktu itu sahabat memikul Aisyah di geranda, dan geranda ini memang dipikul oleh 4 orang sahabat. Karena Aisyah orang sangat kecil badannya, ringan. Maka sahabat untuk ngangkat awalnya dikira Aisyah sudah ada di atas gitu kan. Dan Aisyah tidak pernah basa-basi dengan para sahabat. Udah jalan aja. Pas tiba Nabi SAW mengatakan mana Aisyah. Biasanya kalau dalam perjalanan lagi istirahat, Aisyah keluar dan membantu menyiapkan kebutuhan Nabi SAW. Mereka panggil Aisyah, Ummul Mukminin, tidak ada suara. Dibuka gordennya, ternyata nggak ada. Maka ributlah satu pasukan, di mana Aisyah, mana Ummul Mukminin. Mungkin dicuri oleh mata-mata musuh, mungkin mati terbunuh, mungkin segala macam. Gak lama kemudian di siang hari tersebut, jalanlah dari kejauhan Safwan sedang menarik kekangan untahnya dan Aisyah di atasnya radhiyallahu anhum. Ya. Naik. Ubaidillah begitu lihat kejadian tersebut langsung angkat suaranya di pasukan. Lagi simpang siur nih, Aisyah kemana nih? Dia mengatakan mana ada laki-laki dan perempuan jalan berdua terus tidak berzina. Difitnah, gitu kan? Maka berkecamuklah berita dalam pasukan tersebut, Aisyah berzina sama Safwan. Tanpa melihat siapa yang nyebarin, orang munafik yang nyebarin berita, gitu kan? Tersebar di pasukan tersebut. Nabi SAW diam saja pada saat itu, dan kita lihat bagaimana perilaku beliau menghadapi musibah ini. Kemudian datanglah Aisyah. Aisyah datang dengan ceria melayani Nabi SAW. Safwan juga masuk di pasukan seakan-akan tidak ada apa-apa. Setelah 2 minggu kejadian tersebut, kata Aisyah di Madinah, setelah sampai di Madinah, saya melihat perilaku Nabi SAW berubah, nggak kayak biasanya. Biasanya ramah, ya, Nabi SAW lebih banyak diam, gitu kan, tidak seperti biasa lah ya, kemesraan pun berkurang gitu. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau anda memang merasa tidak ada hajat dengan saya, artinya anda ingin sendirian sekarang, izinkan saya pulang ke ayah saya dan ibu saya. Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar dan istrinya. Pada saat itu dibantar di rumah orang tua, ya, Aisyah. Sampai di rumah orang tua tersebut, Aisyah masih belum tahu apa-apa nih. Nabi SAW pulang, satu Madinah sudah heboh nih kalau Aisyah berzina. Bayangkan, jangankan seorang Nabi kayak Nabi SAW yang sudah masyhur waktu itu Nabi dan Raja di Madinah, seorang tokoh masyarakat saja kalau dianggap tersebar istrinya selingkuh, bagaimana tuh gitu kan? Heboh satu Indonesia mungkin. Kalau presiden kah, menteri kah, ustadz kah, naudzubillah, atau siapa gitu kan, itu berbahaya sekali. Maka itu yang terjadi di Madinah. Nabi SAW waktu itu diam, tidak bisa buat apa-apa. Beliau naik di atas mimbar, ya, setelah 2 minggu kejadiannya, naik di atas mimbar. Waktu itu 1 bulan wahyu terputus, nggak ada wahyu sama sekali, nggak ada informasi dari Allah tentang apa yang sedang terjadi ini. Diuji Allah SWT, menguji Nabi SAW, menguji Aisyah, menguji Safwan, menguji kaum mukminin pada saat itu, dan juga sekaligus ingin membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Dibiarin sebulan. Setelah 2 minggu kejadian tersebut, Aisyah masih ceria sampai pulang ke rumah ayahnya. Pas 3 minggu, ya 3 pekan Nabi SAW naik di atas mimbar. Mohon maaf, bukan 3 minggu nih, sebulan. Pas sudah sebulan kejadian, Aisyah sudah pulang ke rumah orang tuanya 2 minggu. Maka sebulan kemudian, 2 minggu kemudian Nabi SAW pas genap sebulan kasus tersebut naik di atas mimbar lalu berkata, kenapa ya ada orang-orang yang menyakiti aku di istriku padahal aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka, dan menyakiti seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakwaan darinya.
Lalu berdirilah satu orang waktu itu dari orang Ansar, dari suku Aus, yang berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda perintahkan kepada kami akan memenggal lehernya itu penyebar berita. Ternyata penyebar berita adalah Ubaidillah bin Abdillah bin Salul. Ini orang dari asli orang Madinah juga, dari suku Khazraj. Dulu ya, Madinah ini dipimpin oleh atau dikuasai oleh dua suku ini, Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam namanya Ansar gitu kan. Maka berdirilah orang dari Khazraj mengatakan kepada orang Ansar, orang Aus tersebut, kau tidak ucapkan itu kecuali karena kau tahu demi Allah bahwasanya yang mengucapkan itu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara. Ributlah akhirnya. Dari suku Aus berdiri lagi mengatakan, kau musuhnya Allah, kau pun akan kami penggal lehermu kalau Rasulullah SAW perintahkan. Ribut di antara sahabat nih. Maka Nabi SAW melihat tidak ada maslahat, makin ribut sahabat nih. Lalu beliau pun turun dari mimbar, kemudian beliau sekarang ingin memecahkan permasalahan langsung kepada Aisyah. Datanglah Nabi SAW kepada Aisyah di rumahnya, ayahnya kemudian pada saat masuk kata Aisyah, datanglah Nabi SAW ke rumah kami. Yang sebelumnya pas 2 minggu kejadian beliau pulang ke rumah orang tuanya itu, dalam 2 minggu itu ternyata ada seorang wanita Ansar yang datang kemudian bermain rumah Aisyah gitu kan, ingin tahu perkembangan. Aisyah nyambut dengan ceria, dengan senyum. Kata orang itu, wahai Ummul Mukminin, Anda tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di Madinah? Kata dia, tidak. Kata Aisyah. Kata perempuan tersebut, orang telah berbicara bahwasanya Anda berzina dengan Safwan, disebarkan oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Salul gitu kan. Maka Aisyah berkata pada saya dengarkan berita tersebut, tiba-tiba seluruh tulang-tulang saya lemas, saya pun tergeletak jatuh di atas ranjang dan menangis sambil berkata, apakah orang sudah mengucapkan itu? Ia mengatakan iya. Maka semenjak itu kata Aisyah, aku tidak ingin makan, tidak ingin minum, dan aku pun lemas di atas ranjang menangis selama 2 minggu itu. Sampai Nabi SAW datang kepada kami. Datanglah Nabi SAW memberikan salam, lalu kemudian berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau memang mengerjakan perbuatan itu, Nabi tidak sebutin, maka bertaubatlah karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau seandainya kau tidak lakukan, pasti Allah akan membelahmu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kalau kau lakukan bertaubatlah, tiba-tiba kekuatan tubuhku pulih kembali. Aku dulu dan aku mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun terpengaruh dengan info itu atau gosip itu, gitu kan? Demi Allah saya tidak akan taubat kepada Allah khusus masalah ini karena saya tidak melakukannya. Apa yang saya harus taubatin? Saya tidak melakukan zina, tidak buat apa-apa, gitu kan? Maka Aisyah pun menghadap kepada Abu Bakar berkata, ya wahai abaku, ya ayahku, ya abata, ajib Rasulullah SAW. Jawab Rasulullah SAW ini. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu anakku mau bilang apa. Saya tidak punya informasi, saya nggak tahu kamu ini benar nggak lakukan atau tidak, nggak tahu. Saya nggak punya saksi, nggak punya apa. Aisyah kaget. Aisyah balik ke ibunya mengatakan, ya umma ajibi Rasulillah, wahai ibuku jawablah Rasulullah. Ibunya jawab yang sama, saya tidak tahu anakku mau bilang apa kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu benar atau enggak informasi ini. Walaupun saya percaya sama kamu, tapi nggak ada saksi, nggak ada apa. Dan ini lagi simpang siur. Maka Aisyah berkata, setelah saya tahu bahwa saya tidak ada lagi yang mendukung saya mengatakan kepada mereka semua sambil menangis, saya hanya mengucapkan kepada kalian apa yang diucapkan oleh Yakub pada saat anaknya Yusuf hilang. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, saya hanya mengeluhkan ya kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka Aisyah berkata, saya pun menggeletakkan tubuh saya sambil menangis ya, dan saya tidak tahu harus buat apa lagi. Musibah berat sedang datang. Kata Aisyah, baru saja saya jatuhkan diri saya dan menangis, tiba-tiba Rasulullah SAW memojok di rumah kami, kemudian seperti biasanya turun wahyu kepada beliau. Setelah sebulan nih turun, maka Nabi SAW pun setelah beberapa saat ya menerima wahyu lalu berkata, terimalah berita gembira wahai Aisyah, Allah telah menurunkan pembelaanmu bahwasanya kau benar-benar bebas dari zina itu. Maka turunlah jelas Al-Quran menjelaskan masalah pembebasan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata para ulama? Hikmahnya Allah SWT ingin mencoba Aisyah, menguji Aisyah keimanannya untuk menambah keyakinannya kepada Allah SWT. Dan sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat, semua orang-orang yang mencintai Nabi SAW, mencintai keluarga Nabi SAW, mencintai agama ini akan selalu menyampaikan kebenaran bahwasanya Aisyah bebas daripada perzinahan tersebut, sebagaimana saya sampaikan di atas podium ini. Itu kan jelas sekali Aisyah selamat, dan sampai hari kiamat namanya terus harum Aisyah radhiyallahu anha. Satu kali diuji oleh Allah, Allah harumkan namanya sepanjang masa. Begitu pula dengan Safwan.
Al-Quran menyebutkan tentang mereka, para dai-dai menyampaikan di mimbar-mimbar mereka, dan luar biasa gitu kan. Jadi cobaan kalau datang memang ya kita sabarin. Sabar itu bukan lu sudah ada duduk manis, tapi sabar adalah ikhtiar. Coba, gitu kan? Ya ikhtiar semampunya, kemudian bertawakal kepada Allah. Ya gitu. Kita sakit, sabar dulu. Sabar artinya terima takdirnya Allah, lalu ikhtiar minum obat. Itu sabar namanya. Jadi bukan berarti sabar nggak minum obat, tidur saja enggak. Ikhtiar itu namanya sabar juga. Seperti itu, coba maksimal. Setelah itu tawakal kepada Allah. Allah akan punya cara mengembalikan masalah tersebut. Jadi nggak usah terlalu diambil, jadikan sebagai sebuah masalah, akhirnya membuat kita vakum. Karena syaitan, kata para ulama, menunggangi musibah yang sedang datang kepada seseorang, ya gitu, untuk dia ya, jauh dari ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dia sedang kena sihir misalnya, atau dia sedang kena musibah, bangkrut usaha, ribut rumah tangganya, akhirnya syaitan menunggang itu supaya jadi malas ibadah. Wah, gimana bisa saya bisa khusyuk dalam sholat ya? Saya lagi begini, saya lagi begitu. Padahal sebenarnya itu kesempatan, gitu kan? Pada saat itulah kesempatan Anda khusyuk. Kalau musibah serang Anda tidak bisa khusyuk, lalu kapan lagi Anda bisa khusyuk? Gitu kan? Pasti beda doanya orang yang sedang musibah datang padanya dengan orang yang sedang sehat-sehat saja. Beda kan? Kalau Anda sedang sakit parah berdoa sama Allah dengan Anda lagi sehat, beda doanya kepada Allah SWT. Maka pada saat itu kesempatan syaitan menunggangi musibah seseorang agar dia malah jauh dari ibadah, karena itu adalah jalan keluar satu-satunya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah dendam di dalam Islam karena zalimi teramat sangat? Ya, dendam dalam Islam sebenarnya setahu saya tidak ada. Enggak ada dendam, gitu kan? Enggak ada putus asa, enggak ada penyesalan. Kan itu. Artinya penyesalan ini dalam hal-hal yang memang tidak dibolehkan secara syariat ya. Seperti misalnya enggak jadi dapat makanan tertentu nyesal, enggak jadi nikah sama orang lain terus nyesal. Itu enggak perlu, gitu kan? Tapi kalau penyesalan karena pernah berbuat dosa sebagai syarat taubat, karena nyesali kenapa dulu saya lakukan, itu lain, gitu kan? Itu lain. Jadi memang tidak ada dalam Islam setahu saya. Jadi tidak ada gunanya Anda dendam. Apa gunanya kira-kira kita dendam? Apakah kalau kita dendam akan membuat orang itu mati, orang itu sakit? Enggak ada. Itu kan tidak ada hubungannya. Malah dia sudah mengambil hak kita, kita lagi tambah sakit kena dendam. Enggak perlu. Lupain aja sudah, sambil berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah SWT masalahnya sambil kita ikhtiar. Karena kehidupan terus berjalan, lembaran-lembaran hidup terus terbuka sampai ajal kita datang. Ya ini bukan saya ajak Anda supaya Anda vakum, tidak. Ya Anda boleh putus hubungan sama orang tersebut, tapi yakinlah saudaraku, Allah itu maha tahu. Enggak ada cobaan yang datang itu tidak ada nilainya. Masih ingatkan pertemuan yang lalu saya katakan seorang wanita datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan. Setiap kali kambuh tiba-tiba saya jatuh di jalanan, tergeletak, aurat saya kelihatan. Doain ya Rasulullah agar saya sembuh. Apa jawaban Nabi SAW? Langsung angkat tangan mendoakan? Tidak, ditawarin dulu opsi. Kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, ini hadis Bukhari Muslim, kalau kau sabar, artinya kamu terima sambil ikhtiar. Kamu sabar sampai Allah berikan kesembuhan, gitu kan? Kalau kamu sabar, terima ini, pasti kau masuk surga dengan sabarmu itu. Tapi kalau kau mau, saya doakan kepada Allah sehingga kau sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Apa jawaban perempuan tersebut? Saya minta surga ya Rasulullah. Tidak apa-apa deh saya begini. Saya terima aja kalau begitu. Sambil saya ikhtiar, gitu. Bukan disuruh diam ya. Suruh sabar artinya terima takdir Allah lalu ikhtiar, gitu kan? Tapi mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar kalau saya kambuh, ya aurat saya tidak kelihatan. Maka Nabi SAW doakan masalah itu, gitu kan? Banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi apapun cobaan yang datang, sekecil atau seberat apapun, itu akan jadi sangat besar manfaatnya, akan ada balasan. Mungkin ada derajat di surga Anda tidak bisa jangkau dengan umur Anda yang sekarang, dengan sholat yang Anda kerjakan selama ini yang tidak khusyuk, yang puasa kadang-kadang bisa saja maksimal, bisa enggak, mungkin masih ada dosa-dosanya, mungkin zakat yang kita bengkalaikan, mungkin bakti orang tua yang kurang, mungkin hak-hak orang lain yang masih tersangkut dengan kita. Maka Allah SWT tinggikan dengan cobaan tersebut, gitu kan? Allah SWT jangkaukan Anda derajat surga dengan cobaan tadi. Jadi saran saya nggak usah dendam, hanya akan menyakitin hati sendiri dan tidak memecahkan permasalahan. Doakan agar Anda punya hak untuk mendoakan dia supaya dimusnahkan, supaya dihukum boleh. Tapi Anda juga punya hak untuk mendoakan agar Allah berikan hidayah, mudahkan agar dia bisa membayar utangnya misalnya, kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi selama dia jadi baik sampai dia meninggal, kita panen pahalanya. Jadi lebih baik mendoakan kebaikan. Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, salafi itu
diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah, karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengaku mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan, haji dan umroh mereka. Ya, ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah, sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata qaul Allah qaul Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini, enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, gitu kan? Itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahamannya. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam, saya tidak tahu. Kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan qaul Allah qaul Rasul. Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya tahu, saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Kenapa orang salafi tidak mau berpolitik padahal Indonesia negara politik? Dan orang salafi ada di sini, masa di sini mana nih? Dan di belakang kertasnya nota ini. Ya itu hak individual ya, hak individual, tidak boleh dipaksain, tidak boleh dipaksain gitu. Orang kalau mau menempuh mendirikan negara Islam dengan cara ilmu, silahkan. Orang kalau yang teman-teman menganggap dengan politik itu dia bisa menempuh, silahkan saja. Ya. Tapi orang teman-teman yang sekarang yang dianggap tadi salafi itu, memang mereka tidak mau berbaur dengan politik. Saya katakan tadi karena sistem ini sangat licin jalanannya, gitu kan? Licin sekali jalanan, berbahaya. Sedikit kita salah saja, maka sudah berhubungan dengan neraka ini. Bukan main-main ya, bukan main-main masalah itu. Masalah rishwa lah, sogok menyogok lah, penentuan tarif lah, dan mungkin teman-teman tahu lah ya. Saya rasa nggak perlu, itu rahasia umum kok apa yang terjadi di partai politik sekarang banyak. Berapa banyak teman-teman kita yang tadinya dai yang ahli ilmu, hanya tiba-tiba berubah dengan masuk di partai politik, berubah total. Alasannya nanti di anggota dewan saya mau mengubah orang-orang. Bagaimana caranya mengubah orang-orang? Meetingnya diatur jam sekian sampai jam sekian waktu sholat. Bisakah Anda berdiri pamit untuk sholat? Nggak bisa, sholatnya ditunda tuh. Nggak boleh berdiri dari kursi, gitu kan? Tapi kalau kamar mandi boleh, kalau ke makan boleh, sholat nggak boleh, kan itu. Itu yang terjadi. Hal kecil, belum hal yang besar nih. Kalau kumpul kemudian harus berbaur dengan perempuan-perempuan. Kalau ini, kalau itu, waduh beragam macam. Sudah terlalu banyak, terlalu banyak. Ya orang lebih hati-hati kan? Haknya orang untuk lebih berhati-hati, gitu kan? Dan saya rasa jangan terjerat ke sebuah bingkai hidup yang kita buat sendiri ya. Artinya nggak mungkin negara Islam berdiri kalau nggak ikut partai politik. Itu kan pendapat Anda. Itu kan pendapat. Nggak harus begitu kok. Tidak harus begitu. Insya Allah dengan majelis ilmu makin banyak orang faham agama, makin banyak juga ya diperbaikin sistem yang ada. Kalau saya berpikir ya,
Kalau seandainya majelis ilmu seperti ini yang sederhana, mungkin beberapa orang, 100-200 orang yang hadir, disampaikan ilmu agama yang benar, mungkin yang hadir dari jenjang siapa, pejabat sampai ke orang-orang yang biasa, kemudian semua jadi faham agama Allah, masing-masing kembali ke instansinya, ke kegiatannya, ke rumah tangganya, membawa agama Allah, mereka akan terapkan itu hukum Allah nanti. Oh, yang jadi pejabat pemerintah ternyata ini salah nih, nggak sesuai dengan agama, diubah deh. Oh, yang kembali ke perusahaannya, oh kayaknya kita masih berhubungan dengan ini, salah nih, diganti. Oh, yang jadi suami kembali, oh ini kayaknya di rumah tangga kita masih ada ini, diperbaikin. Dari majelis ilmu tuh, jadi baik semua nanti. Karena kita bukan berarti mendirikan negara Islam merusak yang sudah ada. Jangan begitu kan gitu. Masa ban mobil kita pecah satu, semua mobil dibuang. Ini aja diperbaikin. Negara ini sudah ada militernya, sudah ada polisi keamanannya, udah ada ekonominya, udah ada susunan menterinya, udah ada ini, kabinetnya sudah ada. Tinggal bagaimana dikemas secara islami saja kan gitu. Dengan cara memberikan pemahaman agama kepada mereka. Allahu a'lam. Saat mohon dijelaskan hukum sholat tasbih dikerjakan mandiri atau berjamaah. Soalnya saya baca-baca banyak pendapat. Ya jadi sholatnya sendiri. Allah a'lam yang saya tahu, dan memang pendapat ulama terakhir yang saya tahu ya, Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadisnya. Jadi boleh saja tapi dikerjakan secara individu dan bukan berjamaah. Karena sholat berjamaah yang dikerjakan itu ada secara khusus ya. Seperti sholat malam yang pernah Nabi SAW kerjakan berjamaah dengan Abdullah bin Umar gitu kan, dan beberapa sahabat di awal Ramadan, sholat tarawih. Kemudian Nabi SAW juga mengerjakan sholat jenazah, ya, sholat istisqa, minta turun hujan, sholat gerhana, kusuf dan khusuf, itu juga ada dikerjakan secara berjamaah. Itu mungkin, kalau yang tidak ada dalilnya maka sebaiknya dikerjakan secara individual. Seorang wanita yang usianya sudah 57 tahun, dia tidak mengenakan jilbab karena dia mengacu pada surah An-Nur ayat 60. Mohon penjelasannya. Ini aneh sekali. Bagaimana bisa mengacu kepada Al-Quran lalu alasannya supaya tidak berjilbab? Dari mana ini? Gitu. Jelas-jelas pemahamannya sangat fatal. Ini salah ya, salah sekali. Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat Al-Quran menyuruh wanita untuk berjilbab. Yang menyuruh untuk berjilbab itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia jadikan dalil Al-Quran untuk mengatakan itu adalah alasan saya tidak berjilbab, inilah yang saya bilang contoh saja ya. Bagaimana kalau kita mau fahami Al-Quran semau kita, bukan pemahaman para sahabat. Ini kacaunya di sini, gitu kan? Karena dia mau ambil penggalan ayat, dia paham sendiri. Ya, padahal sebenarnya sahabat punya pemahaman tuh. Bagaimana ayat itu turun pada mereka pada saat itu. Semua hadis, semua ayat berhubungan dengan masalah hijab menjelaskan masalah tersebut. Bahwasanya memang hijab diwajibkan bagi kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, turunlah ayat hijab setelah saya meminta kepada Allah Subhanahu, setelah saya mengingatkan kepada Nabi SAW untuk meletakkan hijab antara istri-istri beliau dengan kaum muslimin karena masuknya orang fajir dan orang mukmin. Lalu turunlah ayat hijab, itu kan, dalam surah An-Nur menjelaskan masalah hal tersebut.